Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks yang pertama ada pernyataan umum, yaitu berisi definisi, kelas kata atau kelompok, keterangan umum atau informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Misalnya, pantai adalah batas antara daratan dengan laut. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter atau garis isobat 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Misalnya, pantai Landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai Bukit Pasir, pantai Delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung. Nah, yang terakhir itu berisikan ringkasan atau simpulan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada kata baku, yaitu kata yang penulisannya sesuai dengan kaidah penyerapan. Kaidah tata bentukan bersifat resmi. Contoh, melihat, ngelihat, analisis, analisa, mengubah, merubah, hipotetis, hipotesa. Kedua, kalimat definisi. Kalimat yang mengungkapkan makna, kata, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Biasanya ditandai dengan kata ialah, adalah, merupakan. Contohnya, kunang-kunang adalah serangga yang bercahaya pada malam hari. Ketiga, kalimat klasifikasi, yaitu kalimat yang dikembangkan dengan mengelompokkan suatu hal berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Contoh, pantai Landai diantaranya pantai mangrove, pantai Bukit Pasir, pantai Delta, dan pantai estuari. Keempat, istilah, yaitu kata atau gabungan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh, istilah dalam bidang biologi, abiotik, amputasi, anatomi, antoeksida, asimilasi, aorta, dan sebagainya. Kelima, isi laporan observasi. Pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang diobservasi. Biasanya diurutkan dalam hal umum ke hal yang khusus. Contoh, definisi dan kelas kunang-kunang, ciri fisik, habitat, makanan, dan ciri unik kunang-kunang. Yang keenam, kepaduan, yaitu hubungan antar kalimat yang saling berhubungan, baik makna maupun bentuknya. Contoh, lebah memiliki ciri fisik khusus. Lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Lebah memiliki sengat yang mematikan. Lebah membantu penyerbukan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan penggunaan kalimat efektif sebagai klasifikasi maupun kalimat boros. Yang pertama, kalimat efektif, yaitu kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Kedua, keparalelan, yaitu kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Misalnya, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan pasang surutnya air, dan cara membuatkan itu salah. Menjadi, hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan pasang surutnya air, dan cara pemanfaatan. Itu benar. Ketiga, kehematan, yaitu hemat mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. 1. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengulangan subjek, misalnya karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu. Itu merupakan salah. Menjadi, karena tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Benar. 2. Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan pemakaian supererosdinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Salah, ia memakai baju merah. Benar. Selanjutnya, penghematan kata dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contoh, sejak dari pagi dia termenung. Salah, menjadi sejak pagi dia termenung. Itu merupakan kalimat yang benar. Selanjutnya, penghematan dapat dilakukan dengan cara tidak menjamakkan kata-kata berbentuk jamak. Contoh,
para tamu-tamu datang tepat waktu itu salah. Menjadi kalimat para tamu datang tepat waktu itu benar. Selanjutnya kecermatan, yaitu kalimat tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah, itu salah. Menjadi mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah, itu merupakan benar. Selanjutnya penggunaan IED. Penggunaan IED dapat dibaca lebih lengkap dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Misalnya, manggis atau Gracchinia mangustanae merupakan salah satu tanaman buah asli Indonesia. Penggunaan imbuhan asing, akhiran dan awalan. 1. Akhiran is bermakna bersangkutan dengan contoh, teknis, praktis, kronologis, biologis. 2. Akhiran is sasi bermakna proses atau menjadikan sesuatu, contoh, sosialisasi, standarisasi. Penggunaan imbuhan asing, akhiran dan awalan. 1. Awalan anti bermakna melawan atau bertentangan dengan, contoh, antioksidan, anti komunis. 2. Awalan bi bermakna dua, contoh bilateral, bilingual. Selanjutnya, penggunaan imbuhan asing, akhiran dan awalan. 3. Awalan de bermakna meniadakan atau menghilangkan, contoh dehidrasi, devaluasi. 4. Awalan ekstra bermakna tambah, di luar, sangat, contoh ekstrakurikuler, ekstra linguistik. Selanjutnya, awalan hiper bermakna lebih atau sangat, contoh hipertensi, hipersensitif. Awalan in bermakna tidak, contoh inkonvensional, inaktif, ilegal. Awalan infra bermakna di tengah, contoh infrastruktur, inframerah. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.